Ya, pemirsa, Pemprov DKI berencana akan menertibkan kawasan prostitusi dan perjudian di Kalijodo. Dan rencananya nanti Kalijodo akan dijadikan ruang terbuka hijau untuk menambah jumlah RTH di Jakarta. Ya, dan meski begitu, setiap aksi penertiban tentu akan memiliki dampak sosial. Bersama kita telah hadir sosiolog perkotaan UI, Pak Aceh Farouk. Kita akan membahas lebih jauh mengenai topik perbincangan kita pada Lanso kali ini. Namun sebelumnya kita simak informasi berikut. Pemprov DKI akan segera menertibkan kawasan Kalijodo. Terlebih setelah kejadian Fortuner maut yang menewaskan 4 orang. Mobil itu membawa 9 orang setelah berpesta miras di kawasan Kalijodo sebelum menabrak motor dan mengakibatkan kecelakaan. Kalijodo akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. Penertiban kawasan lampu merah ini sebenarnya sudah direncanakan sejak dulu, namun Pemprov selalu terkendala dengan skala prioritas karena mendahulukan penertiban kawasan penyebab banjir. Adanya kejadian Fortuner maut membuat Gubernur Basuki Cahayapurnama akhirnya mempercepat rencana penertiban tempat ini. Selain Kalijodo, kita tentunya mendukung kawasan hitam lain untuk ditertibkan demi menyelamatkan generasi muda. Kalijodo kita lagi teliti, kita udah tahu siapa pemainnya, kita udah identifikasi bosnya mana, yang ngaku preman mana. Nah, yang pasti Kapolda, Pangdam sudah siap mendukung. Kita tinggal kirim peringatan 1, 2, 3. Nah, wali kota merasa perlu pendekatan dulu. Kalau mereka nggak mau pendekatan ya kirim 1, 2, 3. Lebih berat dari Tanah Abang, Pak. Kalau kamu bilang bentrok, ya pasti akan bentrok. Orang nudukin sungai aja nggak terima kok, apalagi sumber duit. Kalau betul di situ ada perjudian, ini perputaran uangnya besar. Kalau betul ada perjudian ya, berarti ada oknum-oknum yang terlibat. Nah, pasti akan perlawanan. Nah, kalau perlawanan saya serahkan ada protapnya kok. Kalau kamu melawan itu pasti ada protap, aparat itu ada protap. Ya kan? Kita sih siap. Ya, pemerintah sendiri sudah siap kemudian untuk melakukan penertiban itu. Pak Waro, sebenarnya ada beberapa kawasan yang juga sudah mengalami yang namanya penertiban yang dilakukan oleh Pemprov untuk memperbaiki kawasan tersebut menjadi lebih baik. Tapi kalau untuk ini kan juga kita belum tahu ya kepastiannya kapan kemudian Pemprov akan melakukan penertiban itu. Cuman dari sekarang sudah banyak suara-suara yang kemudian menantang Pak Gubernur untuk kalau Pak Gubernur berani, ayo sini untuk melakukan penertiban di sini. Seberapa sulitkah sebenarnya menertibkan kawasan tersebut, Pak? Ya, kesulitannya itu adalah ya, kalau biasa seperti begini kan pasti ada backing. Yang sulit itu adalah backing ya kan. Tapi yang juga sulit yang kedua, yang bekerja itu mau pindah, tapi mereka itu tidak sesulit seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman dari Surabaya, dari apa namanya Doli, Gang Doli ya. rupanya itu ada semacam network ya kan. Memang intinya adalah bicara tentang prostitusi, tapi di situ ada yang mencari uang makan, cari ini. Jadi kita melihat itu, jadi ada semacam set yang banyak, yang ada yang sangat keras, yang core, yang mempertahankan itu. Malahan yang terjadi di Surabaya itu pengalaman Surabaya umpamanya, yang memprotes itu bukan lagi yang Pekerjanya begitu ya. Termasuk bukan yang menjadi pemikir, tapi mereka yang mencari makan di situ ya kan, yang merupakan supporting. Saya menyebutkan ini sebagai katakanlah supporting institution yang melakukan itu. Nah, baik memang itu pemerintah kota memang mesti menghijaukan karena daerah itu harus boleh katakan cukup padat ya. Dan itu bisa kita ambil contoh umpamanya seperti yang bekas Kamar Tunggak yang sekarang menjadi Islamic Center ya. Hanya saja memang kalau toh memang mau lakukan penertiban ini, kata penertiban itu mungkin lebih mengarah pada bagaimana mengalih profesi mereka yang ada semua di situ. Sehingga mereka tidak kembali lagi ke situ. Tetapi dengan catatan bahwa pelacuran itu tidak akan hilang sepenuhnya begitu ya. Paling dia akan pindah ke lain kota. Ya, Pak Waro, ini kan menarik ya sebenarnya pada tahun 2014 itu Pemprov DKI pernah ada rencana untuk menertibkan lokalisasi Kalijodo begitu ya. Walaupun waktu itu penertibannya digunakan kata penertiban. Tadi kita sama-sama lihat ya, Veya, bahwa Pak Ahok ini menyebutkan membubarkan, membongkar begitu surat pembongkaran. Nah, Anda lihat ini seperti apa nih? Apa kalau tahun 2014 pernah direncanakan, ditertibkan sehingga sekarang 2016 kondisinya masih tidak terlalu jauh berbeda. Menurut Anda kesulitannya apa? Apa memang harus dibongkar?
Waro. Nah ini kembali lagi tata ruang. Oke. Ya kan pertanyaan sekarang itu adalah penggunaan tata ruang itu untuk apa? Ya kan sudah ada bahwa itu adalah harusnya mungkin barangkali tata ruang jalur hijau. Iya. Ya kan? Nah kalau itu memang penertiban itu berkaitan dengan jalur hijau, itu kan ya bisa aja pemerintah punya dasar hukum untuk bisa melakukan itu, untuk melakukan supaya daerah itu akan jadi lebih tertib, lebih baik untuk hunian yang lebih sehat ya. Kan? Tapi pemberontakan warga yang ada di situ bagaimana ya? Apalagi ya Fea katanya iya, premanismenya Premanisme, tinggi begitu katanya di Kalijodo. Bagaimana Pak? Memang tinggi karena di sana kan itu boleh katakan katakan tadi kan backing ada ya kan. Tetapi seberapa jauh backing ini saya kira mungkin dengan persuasif akan bisa lebih menguntungkan. Kenapa? Bisa mungkin dilakukan karena pertanyaan sekarang adalah satu ya kan, ya, yang preman itu dan yang penumpang itu tidak mau kehilangan keuntungan yang besar ya kan. Tetapi kalau konsepnya itu adalah penertiban adalah alih profesi, ibaratnya dengan alih profesi dipikirkan bagaimana mereka untuk pindah, karena ini mau nggak mau ini akan bakal jadi daerah penghijauan atau menata kota lebih baik. Karena Jakarta sedang menuju bentuk namanya kota yang good city ya kan. Ya, kita tidak mau mendapat pemikiran orang-orang mengatakan Anda kalau mau itu datang aja ke Jakarta untuk hal yang seperti begitu, bukan. Citranya nggak harus begitu. Citranya tidak harus begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh katakanlah pemerintah kota udah benar. Hanya sekarang masalah kuat nggak ya? Kuat itu tergantung keberanian dari pemerintah kota dan cara pemerintah kota melakukan itu dengan hanya memberikan pengertian dan seperti tadi ya kan. Tapi apakah semudah itu? Saya katakan semudah itu adalah memang tidak mudah juga mencarikan profesi yang bagus buat mereka untuk menggantikan pendapatan mereka saat ini. Tapi kan ini juga kita melihat mental yang terbentuk saat ini adalah mereka yang sudah terbiasa bekerja seperti tapi itu. Tapi ini momen yang cocok. Iya. Karena era pemerintahan Jokowi kan bagaimana membangun mental begitu ya. Revolusi mental ya kan. Dan kalau toh ini kaitan dengan revolusi mental itu adalah baik, benar. Bahwa kita harus mesti merubah mental orang-orang apakah dia preman atau bukan ya kan. Bahwa melakukan prostitusi itu kan melanggar hukum, melanggar agama dan sebagainya yang ada di masyarakat ya kan. Jadi mentalnya tuh harus berpikir Anda boleh jadi preman profesi Anda begitu. Kalau di beberapa negara yang tadinya preman menjadi pengaman lokal ya kan. Jadi mereka bisa alih profesi, cuman memang kalau kita lihat jadi pertanyaan sekarang itu adalah mau nggak mereka mulai mengurangi tadinya katakanlah didapat 1 juta satu hari, sekarang pendapatannya berkurang karena itu yang jadi kalau istilah sekarang kan itu berkaitan dengan financial free ya kan. Mereka itu financial free hanya dengan pasang muka aja udah di kantong udah 2 juta 3 juta satu hari ya kan. Dan apa menariknya Pak ya isunya yang berkembang begitu ya, Keramat Tunggak begitu sudah dialihkan profesi menjadi Islamic Center. Beberapa mungkin beralih profesi, tapi beberapa katanya justru pindah ke salah satunya adalah Kalijodo. Mungkin ke Kalijodo malah menyebarnya ya. Ini bagaimana ini? Karena masih punya alternatif yang lain ya kan. Nah tadi saya katakan ya alternatif yang lain adalah di sini dibenahi, kemungkinan besar dia akan pindah ke kota lain yang belum melakukan hal seperti itu. Tetapi ke depan memang itu kehidupan kita akan mengarah ke situ. Karena bagaimanapun juga ini juga salah satu sumber yang menjadi dasar di mana orang-orang beragama mengatakan Anda tidak mampu untuk membuat satu kota yang religius ya, sekalipun tidak sangat religius, at least hilang. Singapura bisa kok. Kalau Singapura bisa, kemudian cuma efeknya Singapura yang kemudian mendapat jelek adalah Indonesia. Umpamanya mereka yang mau melakukan hal seperti itu menyeberang ke Batam. Gitu. Karena di Batam sekarang, di Batam sana Anda bisa ya prostitusi, bisa juga gay atau homoseks sana ya kan. Karena katakanlah orang yang ada dari Singapura Sabtu malam Minggu datang ke Batam hanya bawa uang $200 Singapura, 3 hal dia udah bisa dapat. Tinggal di hotel 1-2 malam karena visa kan baru bisa makan seafood dengan lebih murah dan lebih banyak dari di Singapura. Dan yang ketiga bisa mendapat hal-hal yang nafsu rendah itu yang mereka bisa penuhi. Apa di sana. Iya kan bisa penuhi. Tapi ini bukan menjamin bahwa masalah itu akan hilang ya kan. Yang yang hilang ya di atas juga ada karena fenomena sekarang kan pertumbuhan itu pasti akan ada dan itu harusnya
merupakan sesuatu yang bisa diatasi dan ini. Ini sebenarnya ingin sekali kita bertanya begitu ya pada pihak Pemprov DKI, kira-kira pendekatan atau approach seperti apa yang akan dilakukan? Cara persuasif seperti apa yang diupayakan? Ya. Betul, Namun sayang sayangnya sekali kita Pemprov belum DKI bisa. tidak bisa hadir begitu. Nanti kita mungkin bisa sedikit-sedikit tanya ke Pak Waro begitu, Pak, Kira-kira kira-kira tindakan persuasif seperti apa begitu ya? solusi apa sih baiknya begitu ya? Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut setelah ini Pak berikut, Waro. ya. Ya, pemirsa, kami akan kembali. Ya, pemirsa, kita kembali bersama langsung masih bersama Bapak JF Warau. Bapak tadi kita sebutkan begitu ya, tertibkan Kalijodo. Kegiatan atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI dan juga pihak keamanan begitu ya, untuk membujuk atau tindakan persuasif begitu kepada mereka agar akhirnya bisa ditertibkan. Nah, ini terkenal sekali masalah premanisme yang katanya masalah kecil saja itu bisa rumah dibakar. Begitu kan? Itu yang banyak sekali masyarakat tuh khawatir apa kira-kira Pemprov dan pihak keamanan ini bisa menertibkan. Sebelum kita membahas masalah alih profesi dan bagaimana solusi lainnya. Seberapa mampu mereka bisa Iya, tapi untuk itu? pertama membuat ini tertib atau membongkar itu bagaimana begitu? Ya, sebenarnya kalau pakai kata tertib itu kan agak dikit koersif ya, agak maksa ya kan. Harusnya lebih pada penertiban yang solutif. Bagaimana solusi itu, dan itu memang harus ada proses tahapan yang ini kan. Mungkin ada tahapan konkret yang bisa Iya, tahapan yang diusulkan umpamanya begitu. kalau yang saya tahu saya diberikan ada pemberitahuan sudah mulai, sudah dikasih surat untuk bahwa Anda harus pindah dan harus ini, Anda harus begini ya kan. Tapi masalahnya bukan lagi seperti itu. Ya kan, masalahnya sekarang itulah seperti tadi saya katakan alih profesi. Dalam arti kata ya kan pemerintah kota Jakarta kan punya banyak dinas. Dan dinas-dinas itu kan bisa berkontribusi di situ untuk bisa mengarahkan bagaimana mereka bisa, sehingga alih profesi ini ya umpamanya Anda mau buka karaoke silakan. Tapi karaoke jangan karaoke yang karaoke ya kan. Jadi maksudnya mungkin tindakan persuasif yang seperti ajakan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi ya. harus dipikirkan dulu tindakan apa, mereka harus melakukan apa jika meninggalkan profesi ini begitu. Memang yang jadi persoalan sekarang itu adalah memindahkan mereka dari situ, itu yang jadi persoalan ya kan. Yang pertama, kemana mereka harus mesti dipindahkan ya. Karena itu memang kalau memang itu jadi jalur hijau, harusnya itu bisa jadi jalur yang lebih baik ya kan. Tetapi kalau maunya mereka dipindahkan ke satu tempat kemudian disalurkan, tapi dengan catatan, lakukanlah bisnis yang lebih baik ya kan. Jangan lakukan itu tetap bisnis. harus ditekankan ya Pak. Harus Jangan sampai ditekankan. mereka hanya memindahkan Karena lokasinya, tapi poinnya bisnisnya ini kan tetap orang sama. berusaha ya kan, orang berusaha untuk, tapi jangan berusaha seperti model begini ya kan. Sekarang era sekarang itu berusahalah, kita bisa berusaha untuk sesuatu, tapi juga jangan dengan mudah atau dengan apa yang seperti Anda laku. Tapi Pak, kan kita tahu banyak juga informasi yang beredar bahwa untuk Kalijodo sendiri ini di backup sama pengusaha, 5 pengusaha besar kabarnya. Ada beberapa nama yang sempat disebutkan. Nah, apa mereka mau itu Pak dengan bisnis yang terintegrasi seperti mungkin, bisnis pelacuran, terus juga diskotik, minuman keras, itu sudah satu paket, kemudian mereka mau bisa mengalihkan. aja. Kalau kita bandingkan dengan di Amerika ya kan. Di Amerika itu minuman alkohol itu ya kan. Alkohol itu kalau dekat kampus, alkohol harus rendah. Tetap boleh minuman-minuman keras. Ya kan, ada bir, tapi bir yang kadarnya alkoholnya rendah. Ya kan. Jadi ini menantang pemerintah kota untuk lebih kreatif, untuk melihat tidak sekedar Anda begitu sana Anda. Jadi pendekatan koersif yang ada, kita punya pendekatan selalu minggir Anda, jangan situ. Bukan mengatakan jangan lakukan itu, sebaiknya Anda lakukan begini, saya fasilitasi Anda seperti begini kan. Ya Anda mau punya usaha, ya perusahaan-perusahaan itu kan kalau dia perusahaan, dia kan punya surat izin perusahaan, punya semua surat-surat yang ada. Ya secara resmi kalau pemerintah Jakarta mau ya gue tutup. Iya. Ya kan gampang, tutup aja, Anda menjadi ilegal dan itu bisa lebih mudah. Tetapi bukan itu solusinya. Solusinya bagaimana Anda sih berbisnis supaya saya sebagai kota ini sebagai satu kota yang baik, orang melihat ini kota udah makin baik dan makin teratur baik. Sekarang kalau dilihat ya pemerintah sekarang udah makin bagus ya kan. Nah, itu berarti sinergi kerja antara dinas-dinas yang ada itu bekerja keras, berpikir bagaimana mereka bisa mengakomodasi ini, karena yang ditakutkan itu adalah mereka kehilangan mata pencarian kan, kehilangan mata kehidupan dan mau kemana dan sebagainya. Bagaimana dipikirkan karena yang ada itu
Oke, kata penertiban ini memang dalam arti kata lebih mengarah pada persuasif, bukan koersif. Ya kan, persuasif itu mencari solutif ke arah gimana yang harus bisa kita lakukan. Ya kan? Jadi Anda tidak setakut, umpamanya Anda preman, tidak setakut bahwa Anda akan kehilangan pekerjaan. Ya kan, asalkan Anda jangan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Kan orang mau muka galak silakan, tapi kalau muka galak melawan hukum kan di masalah, ya kan? Saya kan boleh muka galak pada orang di pinggir jalan, tetapi kalau saya pukul dia saya salah, ya kan? Nah itu yang harus mesti kita tekan. Anda mau muka galak silakan, tetapi Anda coba Anda lihat aja preman-preman di Amerika, bodyguard, gini ya, nggak pernah dia mau langsung memukul, ya kan? Nanti kalau dipukul baru dia bilang wah ini 1, 2. Jadi harusnya sama seperti itu ya Pak. Karena hidup kita adalah memang harus hidup berdampingan secara damai dan mengatakan oke, selama Anda tidak, dan malahan pengertian preman sekarang udah agak lain, ya kan, karena sudah ada banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah security, ya, pengaman, ya kan. Pengaman, nah, artinya Pak, kalau kemudian penertiban ini sendiri akan bekerja sama dengan misalnya TNI, BRIMOB, atau aparat keamanan. Apakah itu menjadi salah satu langkah yang sebenarnya salah atau tidak? Oh, tidak salah. Karena sekarang cara pendekatannya itu kan mereka TNI, polisi, dan itu mereka tidak lagi memakai pendekatan koersif. Mereka di sana hanya berdiri di situ. Kalau Anda melawan hukum, baru kita. Selama tidak melawan hukum, Anda tidak akan... Hanya mengaman supaya tidak terjadi hal-hal yang bukan langsung di sana bawa senjata nembak mereka, tidak. Tapi saya pernah sempat membaca ini Pak, ini cerita kesaksian mantan Kapolsek di daerah Penjaringan, Pak Krisnamurti sendiri bercerita bahwa di sana pun dia sempat, bahkan seorang Kapolsek ditodong oleh senjata. Artinya seberani itu dengan kemudian mengambil resiko menodong Kapolsek, kan dia tahu anak buahnya ada seberapa banyak yang akan kembali menyerang. Artinya mentalnya seberani itu untuk melakukan itu, Pak Waro. Ya, pada saat dia sudah mencabut senjata, nah itu berarti sudah dianggap membahayakan orang lain. Selama dia hanya masih mengatakan tidak ini, tidak ada masalah. Saya ambil contoh aja Amerika, Chicago itu ya kira-kira waktu mulai bangun, ya. Dan itu menjadi catatan buruk untuk Amerika. Pada waktu ada perlawanan dari masyarakat, Amerika menurunkan tentara dan ditembak semua penduduknya. Bagian banyak mati, tahun berapa itu, 40-an itu. Tapi dari situ mereka mulai melihat, apa ini memang solusi kita membunuh rakyat sendiri. Jadi pendekatannya sekarang kalau di Amerika, kalau Anda bawa senjata, ya di enemy nomor 1 dari masyarakat. Tapi kalau Anda hanya tantang petenteng, tidak masalah selama dia tidak membahayakan orang lain. Tapi seharusnya pada waktu dia menodong, nah itu adalah waktu mengatakan Anda sudah melawan hukum dan Anda sudah menunjukkan siap untuk mati. Iya, untuk mati. Justru dari pengalaman itu mungkin kita bisa sadar begitu ya bahwa ternyata memang harus ditertibkan. Karena jika tidak semakin meluas dan semakin tidak bisa diatur masyarakatnya. Sampai ada pemio mengatakan begini, kenapa orang barat maunya perut gendut? Kalau dia minum bir, dia mabuk. Karena prinsipnya begini, siapa yang mukul duluan dia salah sekalipun dia benar. Kan, jadi perut gendutnya itu dia dorong-dorong begitu. Jadi begitu yang satu tidak tahan emosi dia buk. Nah, Anda sudah pukul saya. Memancing ya. Memancing ya kan. Jadi selama masih dalam itu tidak ada masalah. Jadi era sekarang ini adalah era di mana semua pihak harus berpikir nektar, berpikir rasional, berpikir ini, dan Anda mau itu untuk mengarah kemana? Apakah mau mengarah pada hal yang tidak baik? Mengarah ke hal yang selalu baik. Artinya be positive thinking, ya kan. Dalam arti kata, ya contoh sekarang, contoh yang sederhana aja deh. Umpamanya kampung pulau. Kan sebagian mereka mulai lihat, oh pindah ada, menunjukkan bahwa ada manfaat, ya kan. Jadi pendekatannya itu memang ya tidak usah takut bahwa mengatakan bahwa ada tentara, ada ini, ada ini. Tidak, tentara sekarang dan polisi sekarang mereka udah asal mau bernegosiasi, dan ini sebenarnya betul, negosiasi ini bukan tawar-menawar, ya. Bukan tawar-menawar, tapi negosiasi itu mengarahkan Anda udah salah semuanya. Ini karena gimana pun juga ini akan banyak orang yang akan menderita. Ya kan, jangan karena keuntungan Anda sendiri, banyak orang yang Anda senang Anda mendapat keuntungan hanya atas penderitaan orang lain, ya kan, dan atas kejelekan orang lain. Karena berapa banyak anak-anak yang akan juga mengalami hal yang meniru, oh lebih gampang cari duit seperti itu. Dan kita masih akan lanjutkan perbincangan ini Pak Waro di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Talk.
Ya, kembali bersama Langsung dengan topik tertibkan kali jodoh. Pak Warau, dari tadi kita berbincang-bincang, di kepala saya itu wondering begini, ini kali jodoh ini kan memang lokalisasi, tapi sayangnya tanda kutip ya, tanda kutip ya, karena pengertian tanda lokalisasi itu sebenarnya pengertian adalah mensosialisasi mereka untuk bisa kembali ke masyarakat. Ya, apalagi di zaman dahulu kala begitu ya, zaman belum merdeka pun itu memang sudah wilayah untuk melakukan prostitusi begitu zaman dulu begitu ya, sejarahnya sudah lama sekali. Tapi sayangnya bergeser ke sini yang tadinya tempat para pelayar begitu singgah, akhirnya sekarang menjadi juga tempat pemukiman. Jadi lokalisasi ini sangat bersebelahan begitu sama pemukiman. Di situ ada anak kecil yang tumbuh berkembang melihat sehari-hari seperti itu. Ini mengkhawatirkan, Pak Warau. Ini juga yang akhirnya membangun, artinya lokasi itu tidak pernah mati karena yang masih kecil juga sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu mungkin, dengan sudut pandang yang terbentuk yang sama. Begitu. Itu yang kita khawatirkan secara sosiologis, bahwa apakah anak-anak itu akan kemudian berpikir gampang sama seperti apa yang muncul seperti itu. Tendensinya bagaimana? Ya, karena tendensinya saja anak laki bilang, oh gue jadi preman, gampang cari duit. Baru yang anak perempuan, ya tinggal aja begini gue dapat duit sekian, ya kan. Dan memang sudah ada, karena berapa tahun lalu, 30 tahun lalu waktu saya ke Lampung itu ada peraturan yang mengatakan bahwa anak sekolah tidak boleh beredar di itu. Kenapa? Rupanya juga mereka sebagian cari gampang karena banyak penginapan. Jadi dia bilang, saya cuma cari aja uang 1 juta untuk beli HP, 5 menit bisa saya dapat, sebentar saya dapat. Jadi jangan sampai itu terjadi seperti itu. Jadi kemudahan yang mereka pikir, ya istilahnya badannya itu menjadi alat tukar untuk ekonomi, untuk mendapatkan uang ya kan, karena badan kita ini kan bisa juga sebagian dijadikan sebagai modal, ya kan. Jadi pikirlah gampang aja, saya punya modal dan bisa seperti itu, tapi bukan itu tujuan hidup kan. Tujuan hidup adalah bagaimana kita benar-benar bersih secara semua dan tidak melewati itu. Tapi itu tetap, godaan itu tetap ada. Tapi jangankan anak perempuan begitu ya menggunakan tubuhnya sendiri, tapi anak kecil itu kan meniru. Lebih mudah untuk meniru. Sehingga dia melihat mungkin omnya atau kakak-kakaknya begitu ya, biasa memukuli orang. Dia menganggap hal itu biasa. Ya. Atau cari kerja itu ya seperti itu gitu. Dia kata itu kerja, itu bukan kerja, ya kan. Apalagi kalau disebutkan sebagai pekerja seks komersial. Nah, harusnya itu mesti kembali lagi diluruskan. Jangan sebutkan pekerja seks komersial yang terjadi itu. Karena ada beberapa buku yang saya baca atau lihat di toko buku, saya tidak sebut toko buku mana. Kok seks komersial? Ya memang betul, itu kalau dilihat di daerah itu menghasilkan devisa, ya kan. Tapi itu menjadikan melegalkan suatu pekerjaan seperti itu menjadi sebuah pekerjaan. Nah itu kita sekarang bagaimana membutuh pekerjaan, tapi pekerjaan yang berdasarkan pada moral, etika, dan itu. Baik, Pak. Ya kan? Berbicara mengenai pekerjaan seperti itu yang berkembang, Jakarta ini kan ibu kota ya, Pak ya. Yang kita melihat dibandingkan kota-kota lain, infrastrukturnya sudah semakin maju. Teknologi pun bahkan kabarnya ini dengan program-program pemerintah ke depan sudah semakin canggih harusnya begitu, Pak ya. Tapi masih ada saja tempat-tempat lokalisasi seperti Kalijodo ataupun juga kemarin Keramat Tunggak. Apa sih yang menyebabkan itu kemudian berkembang sampai sekarang, Pak? Apakah memang budaya kota Jakarta yang merupakan ibu kota kita seperti itu? Ini terlepas dari kota-kota lain ya, Pak. Bisnis entertain yang paling rendah ya. Kan kita sudah punya bisnis entertain, ya kan. Nah, bisnis entertain itu ya, kalau orang mengatakan apakah orang itu hanya hidup bekerja kemudian tidur pulang, ya kan. Nah, sekarang orang berkembang juga, ya kan. Selain bekerja perlu rekreasi. Perlu ini. Nah, ini memang harusnya harus mesti dipikirkan secara lebih luas. Jadi luar dari tata ruang, ya kan? Bahwa kehidupan seseorang tidak hanya sekedar hidup, bekerja, dan pulang. Tapi pertanyaan sekarang itu adalah apa? Ada yang mengatakan seperti begini, hidup yang berkualitas itu adalah 888. 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam Anda menyediakan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya kan, rekreasi dan sebagainya. Tetapi ada sebagian besar masyarakat kita yang hidupnya bukan seperti itu. Malah 24 jam dia kerja. Pertanyaan sekarang, ada waktu yang luang. Karena kalau kita bicara tentang manusia yang berkualitas, adalah saya bisa dapat uang, ya, tapi saya bisa juga memperbaiki diri saya. Saya bisa
santai dan sebagainya. Dan itu idealnya ya Pak ya? Idealnya itu namanya quality of life, hidup yang berkualitas. Ya kan? Banyak kan di bawah itu tidak berkualitas. Mereka hanya bekerja, tidur, bekerja, uang, setelah itu lain tidak ada yang dilakukan. Artinya apa kultur di kota Jakarta ini yang membentuk itu Pak? Ya, kehidupan kultur yang ada di Jakarta itu memang di kota besar ya, metropolitan, besar. apalagi ini udah megapolitan ya. Semoga tidak menjadi tiranosity ya. Artinya kota yang memang sudah mengarah situ, dalam arti kata orang lain memperlakukan orang lain seperti tadi ya kan. Sebenarnya ini yang terjadi ini kan kalau boleh dilihat seperti Kalijodo itu adalah semuanya jauh dari kehidupan manusia yang beradab dan beragama ya. Ya, dari contoh bahwa lokalisasi begitu ya bersebelahan dengan pemukiman umum dan anak kecil itu saja sudah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan begitu Pak Waro. Dan kalau dulu kan kalau ada tetangga yang ada menyimpang langsung digusur sama keseluruhan kampung ya. Jangan tinggal sini dulu. Bikin tercemar aja di kampung sini. Dan kalau memang seperti umpamanya di agama Islam aja selalu mengatakan kan kalau mereka berdoa ya 40 rumah kiri, kanan, atas, bawah itu harus tetap bersih ya kan. Oke, Pak Waro, katakanlah ya dari Pemprov DKI akhirnya melakukan pembongkaran. Akhirnya dibuat ruang hijau begitu ya Kalijodo ini. Kemudian menurut Anda apakah perlu disiapkan suatu lokasi untuk pengalihan atau hanya orang-orangnya saja yang disiapkan pekerjaan baru? Menurut Anda seperti apa? Tolong diartikan apa namanya ahli profesi ini bukan berarti bahwa dia dipindahin ke tempat yang lain. Dan ini memang pekerjaan yang sulit dan panjang ya kan. Ahli profesi dalam arti kata, umpamanya semuanya ini memang sudah pernah dilakukan oleh Depsos. Ya kan makanya konsep lokalisasi itu adalah ditempatkan satu tempat, kemudian diberikan keterampilan dengan catatan setelah dia mempunyai keterampilan dia bisa kembali ke masyarakat. Tapi yang jadi masalah pada waktu dia kembali ke masyarakat, dia kan mendapat stigma orang mengatakan itu bekas ini, bekas ini. Jadi masyarakat juga harus siap. Dalam arti kata dia udah sadar, dia udah ini. Karena ada kejadian seperti begini. Dia sadar, kemudian dia mengatakan saya ingin menjadi seorang katakanlah orang yang mubalik atau yang menjadi katakanlah ustadz atau ustazah. Ya kan? Pada waktu dia pulang haji dia mau memimpin itu orang mengatakan pendosa. Jadi stigmanya masih tetap dia ada ya. Jadi memang masyarakat juga kita harus siap dalam arti kata bagaimana mereka yang tadi ini tidak ini bisa hidup berdampingan yang kemudian nah itu memang tanggung jawab adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab apa namanya. Di kita kan sudah banyak institusi-institusi. Nah tugas institusi ini adalah bagaimana dan katakanlah civil society kita sudah kuat. Kalau civil society oleh Pemda mengatakan, oke, Anda bina ini secara sosiologis, nah, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Dan itu pun juga tidak akan tawuran. Kenapa? Karena yang terjadi adalah setelah ini dibiarin mau kemana ya terserah lu cari apa akhirnya. Jadi mereka suka-sukanya memilih pekerjaan dan memilih. Jadi dia pindah ke lain tempat dan akan melakukan hal yang baru. Nah itu tanggung jawab adalah pemerintah kota. Pemerintah kota dalam arti kata bukan hanya gubernur ya, camat, lurah juga. Sampai ke bawah-bawah. Iya ke bawah. Karena selama ini kan setelah orang mengatakan ya gubernur aja. Wali kota sama camat nggak usah kerja. Fenomena itu yang membuat sampai sekarang masih terus ada kemudian aktivitas kemudian seperti itu. Iya, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen terakhir sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Stock. Ya, tertibkan Kalijodo. Sudah 3 segmen kita berbincang-bincang, Pak Waro, begitu ya. Tadi kita sudah membahas bahwa memang mungkin ada lebih baiknya Kalijodo ini dibongkar sehingga ada lahan hijau yang cukup untuk kota Jakarta. Kemudian kita membahas mengenai isu premanisme. Saat premanisme sudah mulai menodongkan pistol, mungkin memang seharusnya ditertibkan, begitu ya. Jadi tidak usah takut dengan premanisme, kita harus tertibkan juga. Nah, sekarang tadi isu yang terakhir yang kita bahas adalah mengenai anak-anak mungkin yang juga generasi muda yang ada di sana gitu. Lingkungan yang kurang sehat itu kemudian melahirkan generasi muda yang melihat bahwa itu sebagai suatu pekerjaan yang lumrah sering dilakukan gitu. Ditambah lagi masalah apa yang akan saya lakukan nih kalau saya dipindahkan dari sini. Itu yang terakhir yang solusinya. Cuman masalahnya kita sulit sekali berbincang jika kita tidak tahu Pemprov DKI tindakannya kira-kira apa. Tujuannya lebih ke solusi mengenai prostitusinya kah? Atau penertiban secara bisnis, alkohol dan kekerasannya kah? Harus komprehensif. Nah, itunya kita belum tahu. Tidak bisa parsial dalam arti kata begini. Jadi ini kan ada menyangkut masalah tata ruang. Masalah kependudukan, masalah sebagainya.
Nah, penertiban ini pertanyaan satu, kalau saya sebagai orang sosiologi perkotaan, apakah ini berkaitan dengan urban renewal, membuat situasi baru, atau kota baru, atau urban revitalization, atau bagian di revitalisasi yang lebih baru, sehingga di dalam konsepsi itu baru muncul bagaimana menata secara sosial, budaya, dan seterusnya. Menurut Anda lebih baik yang mana? Yang opsi pertama atau yang kedua, Pak Warau? Sekarang ini yang dilakukan adalah kembali mesti tata ruang dulu. Ya, tata ruang. Tetapi ya kondisi seperti ini harus disimultan. Tata ruang dibarengi dengan mereka ini mau dikemanain, mau diapain. Tidak sekedar mereka dibuang begitu, tapi kemudian mereka pindah ke lain tempat lagi, ya kan? Nah, yang dibikin adalah, karena saya katakan tadi kan, DKI kan punya banyak dinas. Jadi jangan ini hanya tugas dari dinas penertiban. Ini juga dinas agama, dinas ini ikut di situ, kemudian karena di wilayah situ kan ada dinas, ada pendidikan, ada ini. Mereka dilibatkan untuk supaya mereka konsep urban renewal atau urban revitalization atau katakanlah program kampung for bettering, perbaikan kampung yang sebutkan dengan Muhammad Husni Tamrin, ya kan, penataan yang lebih baik itu berjalan dengan lebih baik dan dia lebih konseptual sehingga sustainability itu berlangsung. Jadi tidak sekedar ini sektor ini yang lain lupakan, itu nanti belakangan dia. Nah, itu yang masih kurang di kita. Tidak pernah bisa secara simultan beberapa sektor yang berkaitan, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, komprehensif. Ya. Tapi menurut Anda ini adalah sesuatu yang memang urgent harus segera dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota sendiri, Kak, Pak? Karena kan kita tahu bahwa tugas-tugas mereka tidak hanya itu, artinya memang ada perbaikan di beberapa spot-spot atau kampung-kampung atau lokasi itu sendiri, tapi ada juga mereka punya PR misalnya untuk pembersihan lokasi-lokasi untuk bencana banjir misalnya, itu tugas tersendiri begitu. Ya kan sudah ada pembagian tugas, ya kan. Jadi jangan dilihat bahwa dinas hanya di atas, karena setiap wilayah kan punya dinas, sub-sub dinas, dan fungsikanlah mereka itu supaya mereka berfungsi, jangan hanya berfungsi pada satu bagian aja. Makanya saya katakan tadi, ya kan, jangan hanya gubernur yang berkeinginan, wali kota juga harus berkeinginan, camat juga berkeinginan, lurah juga harus, RT RW juga harus banyak berkeinginan. Karena pertanyaan sekarang itu adalah bagaimana juga kalau bilang urban renewal, bagaimana menata RT RW jadi satu lingkungan yang lebih baik. Karena di Jakarta ada satu developer yang mengatakan yang tinggal di sini adalah harus orang-orang yang punya moral yang tinggi, dan hal-hal yang itu tidak boleh dilakukan di sini. Sehingga banyak orang mengatakan saya mau tinggal di kota ini agak lebih tenang. Kenapa? Karena menjamin saya tidak. Jadi ciptakanlah sudah saatnya kita melakukan seperti itu, ya kan. Jadi paradigmanya juga udah harus berubah, termasuk udah harus berubah, dan itu ya, Pak, ya? Dan paradigma itu harus di start, jangan dari misi yang ideal sekali turun ke visi yang ideal kemudian ke misi, tidak. Menyesuaikan dengan kondisi yang visi ada. Itu harus lihat kondisinya bagaimana. Baru dibuat visinya, baru dia buat misi. Jadi lebih membumi daripada sesuatu yang sangat ideal yang kita, dan itu dia harus sustainable. Arti kata, jangan hanya umpamanya istilah orang katakan ini hanya anggot-anggot ayam. Harusnya tidak begitu, ya, kan, Pak, ya? Ada duit ya lakukan ini, tidak ada duit yang seperti kita harapkan ini niat Pemprov ini baik ke depannya dan memperbaiki kota Jakarta, dan ini menjadi role model juga untuk beberapa kota-kota lain yang sudah sempat dilakukan sebelumnya di Surabaya begitu ya. Dan semoga ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tentunya dengan upaya persuasif yang lebih baik dibanding kemudian represif yang sering dilakukan begitu. Tapi ada juga represif konstruktif. Represif konstruktif itu dia pertama memang represif konstruktif, tapi memang lebih baik pakai persuasif. Kayak ajak berembuk, dan itu memang memerlukan orang-orang yang ahli negosiasi, dan pemerintah kota siap. Saya kira pemerintah kota siap. Harusnya seperti itu. Nah, kenyataan dalam soal melakukan pembersihan, pemerintah kota sudah membuat semacam laskar yang pakai pakaian hijau kuning-kuning itu. Udah lebih dahulu untuk membersihkan. Itu berarti kan udah ada konseptual, ya kan, dan itu berarti bahwa Pemda harus lebih konseptual melihat seperti ini, jangan hanya melihat jangka pendek aja. Baik, mungkin itu usulan untuk pihak Pemprov DKI dan juga pemerintah wali kota begitu ya. Tidak hanya DKI, semua yang ada di Indonesia bisa mencontoh, karena DKI adalah semacam pattern untuk dilihat, dan tidak hanya di Indonesia. Di luar aja melihat, contoh umpamanya waktu zaman Ali Sadikin, penghijauan yang ada di Jakarta, akhirnya pemerintah Arab mengundang
Ali Sadikin minta tolong penghijauan di daerah Mekah dan sebagainya, dan Ya, mudah-mudahan itu bisa berhasil ya, kan? bisa berhasil juga untuk kalian. Terima kasih Pak Oro sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lansok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Pemirsa, nantikan Lanstok setiap hari pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ira Syarif. Saya Veronica Moniaga.